Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Puji Astuti dari Prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan membahas tentang membran sel. Baik, di sini kita akan membahas tentang membran sel. Seluruh permukaan sel dilapisi oleh lapisan yang sangat tipis yang dinamakan dengan membran sel. Membran sel disebut juga dengan plasma atau plasmalema. Secara umum, struktur membran sel dikenal dengan fluid mozaik model atau model mozaik cair, karena membran sel tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat. Membran sel tersusun atas dua lapis fosfolipid atau lipid bilayer. Selain itu ada protein integral dan perifer, ada karbohidrat dan juga kolesterol. Untuk fosfolipid bagian kepala tersusun atas kelompok fosfat dan gliserol yang bersifat polar dan bermuatan, sehingga ia suka air atau disebut dengan hidrofil. Untuk bagian ekor tersusun atas asam lemak yang bersifat non-polar. Penggabungan antara ekor dengan ekor mengakibatkan adanya area tengah yang bersifat non-polar. Tujuannya agar molekul polar yang bermuatan dari luar tidak bebas melintasi membran sel. Secara umum, membran sel memiliki dua jenis protein. Yang pertama, protein integral, di mana posisinya itu terbenam menembus lipid bilayer yang berfungsi sebagai transportasi zat. Yang kedua, protein perifer yang berada di tepi membran sel yang berfungsi sebagai tanda pengenal sel. Untuk karbohidrat, bila ia berikatan dengan protein dinamakan dengan glikoprotein. Bila ia berikatan dengan lipid, dinamakan dengan glikolipid yang berperan dalam persinyalan. Untuk kolesterol, berfungsi untuk menstabilkan membran. Fungsi membran sel. Pertama, ia sebagai pembatas bagian luar dan dalam sel. Kedua, sebagai pelindung sel. Ketiga, sebagai mengatur keluar masuknya molekul karena ia memiliki sifat selektif permeabel, artinya hanya zat tertentu saja yang bisa masuk. Keempat, sebagai reseptor. Kelima, sebagai komunikator. Secara umum, transport membran sel dibedakan menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan mekanisme pergerakan zat terlarut yang terjadi secara spontan dari konsentrasi zat tinggi ke konsentrasi zat rendah. Karena perpindahan terjadi menuruni gradien konsentrasi, mekanisme transport pasif tidak memerlukan energi. Transport pasif meliputi difusi, osmosis, difusi terfasilitasi, dan transfer melalui ion channel. Kedua, transport aktif merupakan mekanisme transport melawan gradien konsentrasi dari zat terlarut dengan konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi, dan ia membutuhkan energi. Terdapat tiga mekanisme transport aktif, yaitu couplet transporter atau contransporter, ATP driven pump, dan lag driven pump. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.